Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik hari ini kita masih diberikan nikmat dan rahmat kesehatan, baik itu nikmat kesehatan maupun yang lainnya. Sholawat serta salam tetap kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya pada hari ini Pak Romli akan membahas berkenaan dengan membiasakan diri berbuat baik. Menebar kebaikan sudah jelas menjadi kewajiban bagi setiap manusia dan perlu dipelihara sejak sedini mungkin hingga akhir hayatnya. Dengan kebaikan manusia maka bisa saling berbagi kebahagiaan, baik memberikan banyak manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Namun terkadang dari kalangan manusia masih merasa ragu untuk menebar kebaikan sekalipun dalam hal yang sekecil-kecilnya. Karena secara lahiriah manusia adalah makhluk yang lemah, memiliki kecenderungan terhadap kebaikan dan juga keburukan. Pada saat kondisi lemah, maka dia akan mudah tergoda untuk mengikuti jalan kemaksiatan dan penyimpangan. Keburukan akan mendorong berbuat zalim dan melampaui batas yang telah ditentukan. Di kalangan kita ada orang yang paling baik dan ada orang yang paling buruk. Orang yang paling baik adalah yaitu orang yang senantiasa melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Sedangkan orang yang paling buruk di kalangan kita adalah orang yang tidak ada kebaikannya dan tidak ada manfaatnya baik dirinya sendiri maupun orang lain. Pilihan untuk menjadi orang paling baik atau sebaliknya adalah tergantung dari kesungguhan atau mujahadah seseorang hamba Allah untuk melawan keinginan dan hawa nafsunya, baik yang buruk maupun yang baik, agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Menjadi orang yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbaik baik bagi diri kalian sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Selain daripada itu, setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan manusia dengan niat baik tergolong sedekah yang dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak terbatas pada apa yang dikeluarkan oleh seseorang berupa harta atau material.
kebaikan pun tergolong sebagai sedekah. Salah satu kebaikan yang utama adalah berakhlak karimah, yaitu akhlakul karimah. Karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kebaikan sebagai buah dari akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, menjanjikan bagi orang-orang yang berakhlak mulia akan memperoleh kedudukan yang paling dekat dengan maqam para nabi. Yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat dengan tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Selain itu di dalam Al-Quran masih ada 6 penggalan atau kutipan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadikan kita semuanya untuk terus termotivasi dalam berbuat baik. Antara lain, yang satu, Allah akan selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Suatu misal, senantiasa kita semangat dalam menuntut ilmu serta taat beribadah, berbuat kebaikan juga menjadi hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan berbuat baiklah karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2, orang yang berbuat sudah tentu dibalas dengan kebaikan pula. Suatu kebaikan, jangan rasa ragu-ragu dalam dirimu untuk menebar kebaikan, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin balasan berupa kebaikan juga bagi yang melakukannya, sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rahman yang artinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, Allah akan membalas kebaikan yang kamu lakukan meski sekecil apapun, yaitu berupa biji-bijian. Suatu misal memang tidak bisa dianggap remeh. Kebaikan sekecil apapun yang diumpamakan sebesar biji-bijian juga tetap mendapatkan balasan pahala sesuai yang diperbuat. Firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selanjutnya yang nomor 4, Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang yang berbuat baik. Kita tidak perlu khawatir, Allah akan selalu melimpahkan rahmat atas kebaikan yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang nomor 5, kebaikan yang kamu perbuat akan kembali pada dirimu sendiri. Disadari atau tidak disadari, sebenarnya apa yang kamu alami
dan kamu rasakan adalah cerminan atas kebaikan yang kamu perbuat. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbaik bagi dirimu sendiri. Kemudian yang nomor 6, Allah menjamin akan melipat gandakan pahala atau balasan orang yang berbuat baik. Dalam berbagai bentuk kebaikan, Allah juga menjamin akan melipat gandakan pahala dan balasannya seperti hal sedekah. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Itulah beberapa firman Allah yang sangat menganjurkan pada kita semuanya bahwa kamu untuk membiasakan diri berbuat kebaikan berdasarkan kemampuanmu dan sesuai syariat Islam tanpa membedakan ras, suku maupun agama. Tentunya dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari yang dianggap sederhana hingga yang lebih besar nilainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri maupun bagi semuanya. Sekian dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.